Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalatun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan. Kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Pada malam ini kita diberikan kenikmatan berupa kemudahan, diberikan hidayah dan taufik serta kekuatan sehingga kembali kita bisa hadir di majelis ilmu, di kajian intensif kitab Ma'arijul Qabul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi utama, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarokana nahjatal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah meninggalkan kita semua dalam keadaan malamnya seperti siang, terang benderang. Semua telah sempurna, tidak tersisa sesuatu yang bisa menghantarkan serta mendekatkan ke dalam surga. Tidak ada pula sesuatu sekecil apapun yang bisa menghantarkan kita, menggelincirkan kita ke dalam api neraka, kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasul SAW, fahuwa najin, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang berpaling dari sunnah Rasulullah SAW, halikun, maka dia akan binasa. Maka sungguh agung siratun nubuwah, siratun Nabi SAW. Ya. Sungguh mulia Nabi SAW. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala sesuai dengan urutan pembahasan yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, faslun fi ma'rifati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pasal seputar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa siapa yang tidak kenal maka tidak akan sayang. Ya. Ayatul mihnah, ayatul fitan sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhir ayat. Jika benar kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan ujian sekaligus fitnah bagi siapa yang mengklaim diri cinta kepada Allah. Demikian pula cinta kepada siapa? Rasulullah. Hakikat cinta laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Hakikat cinta bukan mengetahui cara bagaimana untuk mencintai, karena sudah jelas aturan dan ketentuannya, ya, akan tetapi bagaimana cara agar kita dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah gamblang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kemudahan kepada kita, taufik untuk menggali ini semua. Baik. Mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa pembahasan seputar ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi SAW. Pertama, ditinjau dari sisi nasab terlebih dahulu. Nasab, ya. Apa itu nasab? Nah, silsilah, ya, keturunan Nabi SAW. Kita akan sampaikan, kita akan bacakan, namun barangkali tidak semua kita sampaikan, mengingat kalau kita bacakan silsilah kakek gitu, ya, terkadang membuat kita apa? Puyeng kadang gitu, mual katalar, ya. Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita saja barangkali hanya sebatas ke kakek gitu, ya, ingatnya, bener gak? Ke buyut mungkin, ya, buyut atau apa, benar? Jarang, lebih daripada itu. Nah, baik, kita sampaikan, ya, secara umum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, Nabiyuna Muhammadun min Hashimin sallallahu alaihi wasallam ila az-zabihi duna syakkin yantami. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Hashimin, terlahir dari Bani Hashim. Nanti kita sampaikan syarahnya, penjelasannya. Ini matanya. Ila adzabihi duna syakkin yantami, sampai ke adzabih. Siapa adzabih? Keturunan beliau, bukan keturunan, apa? Silsilah beliau sampai kepada adzabih. Siapa adzabih? Nabi Ismail alaihissalam. Nasab beliau sampai kepada az-zabih, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, duna syakin, tanpa diragukan lagi, tanpa ragu. Jadi Nabi Muhammad SAW silsilahnya adalah keturunannya dari Bani Hashim, dan Bani Hashim sampai ke siapa? Sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, duna syakin, itu tidak diragukan. Baik, kita baca syarah penjelasannya. Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min waradi Hashim. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Bani Hashim. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib
Muhammad ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdullah ayahnya, Abdul Muttalib sebagai apa? Kakeknya. Abdul Muttalib itu namanya adalah Syaibatul Hamdi. Nama asli dari Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi, ya, Ibn Hashim. Nah, Abdul Muttalib atau Syaibah tadi, Syaibah Hamdi Ibn Hashim, putra dari siapa? Hashim. Nah, ini maksudnya. Nama Hashim aslinya adalah Amr bin Abdi Manaf. Amr bin Abdi Manaf. Nama asli dari Hashim adalah Amr bin Abdi Manaf. Berarti ayahnya dari Hashim adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf. Sekarang Abdu Manaf, ismuhu namanya adalah Mughirah bin Qusay. Asli dari Abdu Manaf, nama aslinya adalah Mughirah bin Qusay. Nah, Mughirah bin Qusay. Jadi Mughirah putranya Qusay. Wasmuhu, nama asli Qusay. Nah, ini juga nama asli dari Qusay Zaid bin Kilab. Zaid bin Kilab. Nama dari Qusay adalah Zaid bin Kilab. Baru terus lanjut ya. Bin Murrah bin Ka'ab. Saya baca saja ya, apa ya? Zaid bin Kilab atau Qusay tadi namanya adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di sini disepakati. Nanti dari Adnan ke Azabih, yakni ke siapa? Nabi Ismail. Dari Adnan ke Nabi Ismail alaihissalam itu diperselisihkan jumlahnya, beda pendapat. Tapi ini yang disepakati sampai Adnan. Tuh. Katalar. Saya ulangi ya, kita ulangi. Mulai ujian insyaallah. Ya. Nabi Muhammad adalah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu aslinya siapa? Syaibatul Hamdi, Syaibah Al-Hamdi ibn Hashim. Nah, seringkali kita dengar Hashim kan, Bani Hashim. Bani Hashim itu Abdul, ayahnya siapa? Abdul Muttalib. Kakeknya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama asli dari Hashim adalah Amr bin Abdi Manaf. Tuh. Terus Amr kemudian Abdu Manaf, Mughirah ibn Qusay. Qusay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin sampai ke Adnan. Nah, inilah yang disepakati. Dari Adnan nanti sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, maka para ulama nasab berselisih pendapat. Tuh. Wa hadha huwa an-nasabul muttafaq ala sirrihi la khilafa fihi li ahadin.
ini adalah nasab yang telah disepakati. Saya lewat ya. Di sini ada beberapa pembahasan ummu-ummunya, ibu-ibunya ya. Ada pembahasan. Ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahbin binti Abdi Manaf. Ya. Aminah bintu Wahbin ibnu Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab dan seterusnya. Nah, ini adalah nasab yang telah disepakati. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi. Wa kadza la khilafa fi anna nasaba Adnan ila adzabi Ismail al-Halim. Wa kadza la khilafa fi anna Ibrahim yantami ila Sam. Jadi tidak ada perselisihan pula antara bahwasanya Nabi Muhammad SAW nyambung ke siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada selisihan. Yang berbeda tadi dari sisi jumlah saja. Wa kadza la khilafa fi anna Ibrahim yantami ila Sam ibnu Nuh. Tidak ada juga perselisihan pendapat bahwa Nabi Ibrahim sampai kepada keturunan Sam atau sampai kepada Nabi Nuh dari putranya Sam. Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Nuh dari putranya siapa? Melalui jalur putranya Sam. Wahwa Sam ini adalah Abul Arab, bapaknya Arab, bapaknya bangsa Arab. Karena Nabi Nuh memiliki beberapa anak, ya, dan dari anak tersebut itu menjadi dasar asal. Ada yang Romawi, ada Persia, tuh ada bangsa Arab. Sam inilah keturunan asal dari bangsa Arab. Allahu ta'ala wa'alam. Ya. Saya kira ini kalau dikaji oleh para asatidah yang mungkin khusus di sini mungkin lebih luas ya. Kita fokus di sisi akidah ya. Wa kadara khilafa fi anna Nuhan yantami ila Syis ibn Adam. Tidak ada juga yang menyelisihi bahwa Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam dari putranya Syis. Ya. Tidak ada juga yang menyelisihi bahwa Nabi Nuh ya bersambung kepada Nabi Adam dari putranya siapa? Syis. Ya. Wa innamal khilafu fi kamiyatil aba'i baina Adnan wa Ismail ibn Ibrahim. Yang diperselisihkan itu adalah jumlah bapak atau jumlah keturunan dari Adnan sampai ke mana? Ismail. Jumlahnya berapa gitu. Yakrahuna ta'dad al-aba min fawqi Adnan. Mereka menganggap Anas bin Malik diantaranya. Anas bin Malik ya, rahimahullahu ta'ala memakruhkan, membenci ya. Ta'dad menghitung-hitung jumlah bapak dari Adnan ke atas, yaitu sampai ke mana? Ismail. Wa yaqulun, mereka berkata rajmun bil ghaib. Seperti melempar apa? Rajmun bil ghaib. Rajmun bil ghaib itu apa maksudnya? Ya menerka-nerka. Ya, tidak ada sesuatu yang pasti. Wa may yadri man yaf'alu dzalika. Tidak tahu siapa yang melakukan itu. Wallahu ta'ala yaqul, karena Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qurunam baina dzalika katsira. Wa qurunam baina dzalika katsira. Generasi antara itu semua katsira, banyak. Jadi tidak disebutkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bahkan Abu Umar Ibn Abdul Bar kana qaumus salaf minhum, di antara mereka Abdullah ibn Mas'ud, Amr ibn Maimun,
Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, idza talau, apabila mereka membacakan surah Ibrahim ayat 9, apabila mereka membaca surah Ibrahim ayat 9, walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah, orang-orang sepeninggalan mereka, la ya'lamuhum, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Qalu, mereka berkata, kadzdzaba an-nasabun, telah dusta para ahli nasab di saat mereka menghitung jumlah bapak dari Adnan kemana? Usman, gitu. Baik. Dah. Wal maksud, maksud dari ini semua, yakni penisbatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Allah taala min awsatil arabi nasaba wa aqramihim hasaba wa alahum ka'ba, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah keluarkan dari bangsa Arab yang paling tinggi derajatnya, paling mulia kedudukannya, paling tinggi derajatnya, paling mulia apa kedudukannya. Tuh. Wa asrafuhum aslan wa atyabuhum far'a, mulia usul dan furu. Apa usul, kalau istilah dalam keturunan itu apa? Kalau dalam ahli waris berarti usul itu kan berkaitan dengan apa usul itu? Nah, aslul mayit, ada usul, ada furu. Ada ingat nggak usul kemana usul? Intinya rundayannya Nabi Muhammad SAW, baik usul ataupun furunya itu semua pilihan, karena sudah disiapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ini membantah bahwa nubuah kenabian itu, risalah itu muktasad, dihasilkan dari jerih upaya latihan. Enggak. Kenabian atau risalah itu adalah istifa, istilahnya adalah apa? Pilihan. Mustafa, Mustafa itu apa maknanya? Pilihan, hamba yang dipilih, memang sudah disiapkan. Makanya nanti kita akan sampaikan bahwa Nabi SAW lahir dari, ya memang sudah dipersiapkan. Kaum jahiliyah itu bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, perzinahan, tapi rundaian keturunan Rasul SAW selamat dari itu semua. Artinya terhindar dari apa? Perbuatan zina. Pernikahan nenek moyang Rasul SAW semua di atas akad nikah Islami sah, syariat, sebagaimana nanti disampaikan ya, untuk menguatkan. Ada hadis di Nabi SAW, ya, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wa astafa Quraisyan min Kinanah, wa astafa min Quraisy Bani Hashim, wa astafani min Bani Hashim. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku dari Bani Hashim, dari anak keturunan Hashim yang tadi sampaikan saya, potongan dari hadis. Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Bani Hashim, di atas Bani Hashim ada Quraisy, terus ada Kinanah, kemudian dari anak Nabi Ismail terpilih. Baik. Wa hamallahu tabaraka wa ta'ala usula nabiyina min safahil jahiliyah. Allah menjaga tabaraka wa ta'ala usul Nabi kita Muhammad SAW dari safahil jahiliyah, yakni perbuatan keji atau
perzinahan kaum jahiliyah, dijaga oleh Allah. Falam yashib nasabahu syai'un min dalika, tidak menyentuh sedikit pun, tidak tersentuh oleh safahul jahiliyah. Safa itu az-zina, perzinahan. La min jihati abaihi, baik dari keturunan bapak, ayah, wala min jihati ummahatihi, tidak pula dari sisi keturunan ibu. Jadi, baik dari sisi keturunan Abdullah sebagai ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari sisi keturunan Aminah. Makanya sejatinya tadi muallif rahimahullah taala membawakan keturunan dari sisi rundaian Aminah pula sejatinya. Hanya saya tidak kita bacakan. Intinya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil sekaligus menguatkan bahwa nubuwah kenabian itu betul-betul dipilih. Tuh. Walam yulad illa min nikahin kanikahil Islam, tidak lahir mereka kecuali dari pernikahan seperti pernikahan Islam. Kama rawahu jama'atun min Ja'far as-Shadiq an abaihi marfu'an, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak para ulama dari Ja'far as-Shadiq secara marfu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ditilai oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini dianggap dhaif, ya. Kita bacakan, ya, namun hanya sebatas penguatan saja. Inni wulidtu min nikahin walam ulad min sifahin, aku terlahir dari pernikahan dan tidak dilahirkan dari perzinahan. Maksudnya bukan saja dari Rasulullah, tapi siapa? Nah, usul ke atas. Terus wa kana mauliduhu amal fil, beliau dilahirkan di tahun gajah, ya, sebagaimana dihikayakan, diceritakan, wulidtu ana wa Rasulullah, ya, aku dilahirkan sedangkan Rasulullah amal fil, dan Rasulullah amal fil di tahun gajah. Qala wa sa'ala Utsman bin Affan Qabath bin Asyam, Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Qabath, saudara dari Bani Ya'mar, anta akbaru am Rasulullah, siapa yang lebih tua, kamu atau Rasul? Faqala Rasul, lebih tua. Wa ana aqdamu minhu fil milad. Tuh. Ini menjelaskan dan menguatkan sekaligus bahwa kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam amul fil, di tahun gajah. Nah, ini di pembahasannya ada di surah Al-Fil, ya. Mauliduhu, tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah al-Mutahharah, di Mekah. Ya. Hijratuhu Latayyibata al-Munawwarah. Tibah maksudnya adalah Madinah, nama lain daripada Madinah al-Munawwarah. Ya, hijratuhu, kemudian beliau berhijrah, litibah, maksudnya ke Madinah al-Munawwarah, ba'daan arba'ina bada'a al-wahyu budi'a al-wahyu bihi, setelah 40 tahun beliau, ya, budi'a al-wahyu, ya, turun kepadanya apa? Wahyu. Summa da'a ila sabili rabbih, kemudian beliau mengajak, menyeru kepada jalannya. Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan syarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, wa uhiya ilaihi fiha, diturunkan kepada wahyu dan dikuatkan, nubiya bi Iqra, diangkat menjadi nabi dengan turunnya Quran surah Al-Alaq, Iqra,
wa ursila bi al-mudaththir, dan diangkat beliau menjadi rasul dengan turunnya Quran surah apa? Al-Mudaththir. Wa bu'itsa bid-da'wati ila Allah fihi, beliau diutus untuk berdakwah. Summa kanat hijratu ila al-Madinah, kemudian Allah menyuruhnya untuk berhijrah. Nah, kita masuk di pembahasan Bad'ul Wahyi, karena mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan syarahnya hanya ringkas ya. Bad'ul Wahyi, awal mula wahyu turun. Kita sampaikan dan kita ambil beberapa faidah dari hadis Bad'ul Wahyi, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala masyhur. Ba'da arba'ina sanah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Ini kita singkat ya. Bada'a au budi'a al-wahyu minallahi ta'ala, maka beliau diberikan wahyu oleh Allah azza wa jalla, sebagaimana diantaranya hadis Anas bin Malik diriwayatkan di Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah rab'ata minal qaum laisa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasir. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisik adalah orang yang apa? Rab'atan minal qaum, orang yang sempurna fisiknya. Ya, sempurna juga akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling sempurna, sisi fisik dan sisi akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, walaupun di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, usia Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha jauh. Artinya ya, wallahu taala alam, kapan Aisyah radhiyallahu taala anha itu dilahirkan, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha di usia belia, ya, sebagai sabit di dalam hadis Nabi SAW. Tapi beliau meriwayatkan hadis ini. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yas salihah. Wahyu pertama yang datang kepada Rasulullah adalah mimpi yang benar. Jadi bukan apapun tapi mimpi. Finnaum, tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh. Tidaklah beliau melihat dalam mimpinya kecuali seperti apa? Falaqis subhi, cahaya di waktu subuh. Dan ru'yatul anbiya, mimpinya para nabi adalah apa? Wahyu. Makanya dikatakan mimpi wahyu pertama Rasulullah SAW adalah apa? Mimpi. Summa, setelah itu hubbiba ilail khala, maka beliau setelah itu disenangi baginya adalah al-khala, itu menyendiri. Jadi di tengah-tengah kejahilian umat kaum jahiliyah. Ya, ya, Rasulullah SAW diutus, Islam diutus di tengah-tengah kejahilian, keterasingan. Telah kita sampaikan bahwa ya, Rasulullah telah mengingatkan bahwa badal Islamu goriban wa sayaudu goriban kama bada'a. Islam itu asing, terasing dahulu, dan akan kembali asing sebagaimana semula. Hanya saja bedanya adalah keterasingan dahulu di tengah-tengah keyakinan, ya, di antara adyan. Sedangkan keterasingan umat Islam di akhir zaman, termasuk di zaman kita sekarang, adalah keterasingan Islam itu di tengah-tengah siapa? Tubuh dari kaum muslimin. Nah, ini menjadi PR tersendiri untuk kita semua, agar betul-betul tamasuk, berpegang teguh terhadap sunnah, berpegang teguh serta mempelajari betul-betul Islam. Hubbiba ilail khala, maka beliau senang menyendiri.
Kana yakhlu bi ghari Hira. Beliau menyendiri di gua Hira. Nah, barangkali yang sudah melihat gua Hira bagaimana, ya, dari bawah itu sampai ke atas itu kurang lebih berapa, 1 jam atau 2 jam lebih naik ke atas, tinggi. Kalau sudah naik di atas itu kurang lebih sekitar 6 atau 7 meter turun lagi, jadi di atas, jadi tidak di puncak tapi di sedikit turun tebingnya. Ya, Hira. Dan tidak ada keistimewaan apapun, ya, bagi jamaah yang menunaikan umrah terutama. Baik, karena tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim setelah kejadian itu yang menyengaja, atau setelah peninggalan Rasulullah SAW menyengaja datang ke mana? Ke Gua Hira, bertahannuts atau takhalli, beribadah layali dzawatil adad, beberapa saat beribadah. Nggak ada yang melakukan hal tersebut dari kalangan para sahabat. Demikian pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wah, ini menunjukkan bahwa tidak ada keistimewaan dari tempat tersebut. Tidak ada juga keberkahan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwad lidzalika, maka beliau beribadahlah di situ menyendiri ala millati Ibrahim, di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Setelah bekal habis, maka kembalilah ke mana? Ke keluarga, turun. Sumayarji'u ila Khadijah, kemudian kembali kepada Khadijah, fayatazawwad limithliha, maka berbekal. Demikianlah sehari-hari Rasulullah SAW setelah wahyu pertama. Tidak dijelaskan berapa lama di saat itu. Ja'ul haqqu wa huwa fi ghari Hira, sampai akhirnya datanglah hak, kebenaran. Tuh. Faja'ul malaku faqala iqra, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW seraya menyampaikan, iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in. Lihat bagaimana ditalqin. Ini adalah metode dalam menuntut ilmu bagi pemula, yaitu talqin. Faidah, diantara faidah talqin oleh malaikat Jibril. Ma'ana biqari'in, aku tidak mampu untuk baca, aku tidak bisa baca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda, maka beliau pun apa istilahnya, dirangkul lah gitu ya Rasulullah SAW teh. Tuh, didekap oleh malaikat Jibril. Faghattani hatta balagha minnil jahda, sampai sesak. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala iqra, diulangi, bacalah. Ma'ana biqari'in, sampai terjadi 3 kali, sampai akhirnya malaikat Jibril pun menuntun Rasulullah SAW, ya, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, sampai ayat 5 dari Quran surah Al-Alaq. Faraja'a biha Rasulullah yarjufu fuaduhu, maka Rasulullah SAW pun kembali dalam keadaan hatinya apa? Bergetar. Ini menunjukkan bahwa sekaligus bantahan, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Al-Bukhari di saat menjelaskan hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekal, wa tazawwuduhu alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekal diri, ya, untuk bertahannuts di Gua Hira, yaruddu qaula as-sufiyah, sebagai bantahan bagi kaum sufiyah atau perkataan sufi yang mengatakan bahwa man akhlasa lillah, siapa yang betul-betul ikhlas ibadah kepada Allah, anzalallahu alaihi ta'aman, pasti rizki akan datang secara tiba-tiba. Bisa dipahami?
Ini sebagai bantahan. Siapa yang betul-betul ikhlas, hatinya sudah apa? Menyatu, ikhlas. Ya, maka kata mereka, anzalallahu alaihi ta'aman, Allah pasti akan menurunkan apa? Makanan. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri, sedangkan Rasul adalah makhluk yang sudah Allah persiapkan, istimewa, penutup para nabi dan rasul, wa tazawwad, beliau berbekal. Tuh. Maka dalam rangka beribadah tidak boleh bertumpu. Tidak boleh bertumpu tanpa meninggalkan apa? Sebab. Hakikat orang yang bertawakal itu memaksimalkan apa? Upaya dan usaha. Maka Rasulullah SAW maula bi hadhil manzilah. Jika benar apa yang dikatakan mereka, seandainya betul-betul sudah ikhlas akan tiba-tiba di hadapannya ada makanan, maka Rasulullah SAW lah yang lebih utama. Tapi tidak. Ya, Rasul sendiri karena yatazawwad. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam itu berbekal diri. Dan ada isyarat juga. Malaikat Jibril mengulang sampai 3 kali, ikra, ikra, ikra sampai 3 kali. Fi isyarah, ada isyarah. Kata para ulama di dekap. Fi dalil ala anna mustahab fi mubalaghati takrir at-tanbih. Puncak dari tarbiyah itu 3 kali diulang-ulang. Dalam mendidik itu berapa kali? Diulang-ulang 3 kali, 3 kali. Nah, wallahu ta'ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjut bicara setelah salat insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat dari sisi keteguhan serta perjuangan Rasulullah SAW dibantu oleh istri, yakni Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata di saat Rasulullah SAW, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir terhadap diriku sendiri. Maka kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kalla, ya, wallahi la yukhzika Allahu abada. Jadi setibanya Rasulullah SAW dari Gua Hira dalam keadaan yarjufu fuaduhu, hatinya guncang, datang kepada Khadijah seraya berkata Rasulullah, zammiluni zammiluni, selimuti aku sampai terulang 3 kali. Maka Khadijah tidak berkata satu kata apapun kecuali melakukan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah sendirilah yang mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Ini faidah terutama bagi ibu-ibu ummahat. Bagaimana kedudukan seorang istri bisa menenangkan siapa? Suami di tengah-tengah perjuangan. Perjuangan Rasul jelas. Perjuangan kita insya Allah jelas ya. Perjuangan para suami jelas, insya Allah. Ibu adalah ini sejatinya kajian parenting enak. Ibu adalah
madrasahnya anak di rumah. Kepalanya siapa? Kepalanya siapa? Ayahnya, bapaknya. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, kemudian kita gali, kita tadabburi kisah-kisah yang ada dalamnya, nasihat-nasihat itu, kebanyakan nasihat itu dari ayah ke anak. Coba saja contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya. Terus siapa lagi? Luqmanul Hakim, Nabi Nuh alaihissalam juga sama, Nabi Yakub, ya. Rata-rata nasihat itu dari bapak, walaupun ibu adalah madrasah. Sehingga bapak itu sejatinya penentu, bukan ibu. Keduanya sama sejatinya, punya kolaborasi, harus sama-sama satu visi misi. Tapi kalau kita tadabburi dalam Al-Quran, maka kita dapati bahwa kedekatan ayah, nasihat-nasihat itu justru dari siapa? Orang tua. Baik anaknya laki-laki ataupun perempuan, sama. Ya, marak penyakit-penyakit, punten, apa istilahnya, kayak LGBT mungkin kayak itu. Ternyata salah satu pemicunya adalah jauhnya kasih sayang ayah terhadap siapa? Anak. Ada, hati-hati. Sehingga tidak ada ruang cinta ayah di hati anak. Kadang kita segen, apalagi anak sudah dewasa, balik. Ini kayak kajian parenting ya. Tapi penting, Pak. Ini Khadijah ya, singkat Khadijah gitu. Demikian pula jika anaknya perempuan, sama juga. Kalau tidak dekat dengan ayah, dia akan mencari ruang kasih sayang dia di mana? Di luar. Wah, ini penting bagi kita sebagai ayah ya, tentunya menjaga kedekatan dengan siapa? Anak. Harus tuh. Ternyata kita sebab utamanya siapa? Ayah. Ya, salah satunya kalau kita tadabbur Al-Quran, nasihat-nasihat itu ya justru dari jalur ayah justru. Tuh, makanya kenakalan remaja itu kalau ditelusuri secara seksama, diteliti lebih mendalam, justru sumbernya dari mana? Ayah. Sibuk gawe. Kadang hati-hati. Tuh, dari pagi pulang malam. Akhirnya anak di hatinya nggak ada ruang kasih sayang, cinta dari siapa? Ayah. Nyari apa? Pengganti, pelampiasan di luar. Inilah pemicu penyimpangan itu. Makanya seorang muslimah harus betul-betul dibangun di atas dasar ku anfusakum wa ahlikum nara. Terus itu tuh. Ya Allah taala alam. Ibu juga jangan terlalu cerewet ya, berarti. Posisikan seperti Khadijah di sini ya. Letihnya ayah berjuang, tenang. Khadijah tidak langsung apa? Tidak melontarkan satu kata apapun di saat Rasulullah, dan tahu betul Rasulullah dalam keadaan apa? Ketakutan, gemeter.
Tapi apa yang dilakukan oleh Khadijah? Santai, tenang, tidak mengatakan. Sampai akhirnya Rasulullah sendiri yang berbicara, laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Apa dikatakan dia? Kalla, sekali-kali tidak, wallahi demi Allah, la yukhzikallahu abada, tidak akan pernah selamanya Allah menghinakan, merendahkanmu. Innaka la tasilur rahima, sesungguhnya kamu senantiasa selalu menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, senantiasa menanggung kesulitan-kesulitan orang. Wa taqsibal ma'dum, wa tuqsibal ma'dum, ya, berbagi kepada orang yang tidak memiliki apapun. Wa tuqri'ud dhaif, ya, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, senantiasa membantu, ya, di pintu-pintu hak kebenaran. Tuh, akhirnya apa? Tenang. Dan bukan saja dari sisi nasihat, tapi juga prakteknya dibawa. Rasulullah dibawa ke siapa? Waraqah bin Naufal. Sampai betul-betul Rasulullah SAW tenang. Inilah bagaimana kedudukan istri membantu siapa? Suami dalam berjuang. Demikian pula tadi, sebagaimana tadi disyaratkan, sosok seorang suami, seorang ayah harus betul-betul punya perhatian kepada siapa? Anaknya. Bahkan sekalipun anak di ma'had, di pondok, di pesantren, atau di sekolah, harus dipastikan ayah, kolot nih, orang tua, musyawarah tentunya, ada wakil dari ayah di situ. Penting tuh. Sampai-sampai ketika anak dipesantrenkan, umpamanya mondok, harus dipastikan di situ ada sosok yang menggantikan peran ayah. Harus tuh. Karena itu rentan, karena komunikasi setidaknya 1 bulan sekali kadang, gitu ya. Nah, harus dipastikan. Makanya milih mondok cing bener gitu kan, cing serius, pastikan dahulu tuh siapa di situ yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari siapa? Ayah. Saya kira cukup untuk pertemuan setelah 2 pekan libur ya. Ya, insyaallah kita sambung bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW di tengah-tengah keterasingan Islam, ya, di tengah-tengah keterasingan keyakinan, ya, luar biasa. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya biidznillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebih kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatian, waktu dan kesempatannya. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.